Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini bersama teman-teman semuanya ya. Jangan lupa teman-teman untuk menyiapkan catatan, buku dan pensilnya atau pulpennya, serta simak dan catat hal-hal yang penting dalam video kali ini. Dan jangan lupa juga teman-teman absen melalui kelas di Siska. Oke? Kita akan belajar tentang data statistik. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal. Jadi, data dapat berupa sesuatu yang kita ketahui atau suatu anggapan. Karenanya, data dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang kita ketahui atau yang kita anggap prediksi. Contohnya adalah, jadi karena ada suatu anggapan bahwasanya persediaan beras masih cukup untuk jangka waktu 2 tahun, sehingga karenanya pemerintah memutuskan untuk tidak mengimpor beras. Pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini dapat dibedakan menjadi 2 karakteristik ya, yaitu pertama berdasarkan jenis pengumpulannya, dan yang kedua berdasarkan banyaknya data yang diambil. Berdasarkan jenis cara pengumpulannya, maka data dibagi dari beberapa hal ya untuk dalam pengumpulan data. Pertama, dengan melakukan suatu pengamatan atau observasi. Jadi, observasi ini merupakan pengumpulan data dengan tujuan dan melihat langsung ke lapangan ya, terhadap suatu objek yang diteliti ataupun yang sedang diamati. Selanjutnya yaitu penelusuran literatur. Jadi, penelusuran literatur ini merupakan cara pengumpulan data dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada. Jadi, laporan data dari suatu penelitian sebelumnya itu ditelusuri, jadi diamati ya. Penelusuran literatur ini juga merupakan suatu pengumpulan data secara tidak langsung, yaitu angket atau penggunaan kuesioner. Nah, penggunaan angket ataupun kuesioner ini merupakan cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan atau suatu angket. Jadi, daftar isian terhadap suatu objek yang diteliti itu merupakan suatu pertanyaan-pertanyaan yang diteliti dan diberikan peneliti kepada suatu populasi. Dan yang selanjutnya adalah wawancara ataupun interview. Nah, interview ini merupakan suatu pengumpulan data dengan langsung mengadakan suatu tanya jawab kepada objek yang diteliti. Selanjutnya, pengumpulan data berdasarkan banyaknya data yang diambil. Nah, berdasarkan banyaknya data yang diambil ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu sensus dan sampling. Data yang telah dikumpulkan atau data mentah itu nanti akan diolah, dan pengolahan data ini merupakan suatu proses untuk memperoleh data ringkasan dari suatu data yang mentah. Nah, maka data yang tersebut nanti dapat digunakan menjadi suatu acuan sebagai suatu kesimpulan. Nah, contohnya di sini misalnya ya, data mentah dari suatu model sebuah perusahaan, di dalamnya tergabung dengan 7 orang. Misalnya 7 orang ini kita simbolkan dengan X. Maka dengan modal masing-masing, X1 misalnya 15 juta, X2 7 juta, X3 11 juta, X4 13 juta, X5 9 juta, X6 14 juta, dan X7 8 juta. Jadi, pengolahan datanya sama dengan jumlah modal dari keseluruhan X1 sampai dengan X7 itu dijumlahkan.
Jadi 15 tambah 7 ditambah 11 tambah 13 tambah 9 tambah 14 dan tambah 8 sama dengan 77 juta. Maka jumlah modal dari keseluruhannya adalah 77 juta. Rata-ratanya maka jumlah keseluruhan pemberi modal itu atau X1 ditambah X7 tersebut dibagi dengan jumlah keseluruhan dari pemodal. Di sini pemodalnya ada 7, maka 77 dibagi 7 sama dengan 11 juta. Nah, dalam suatu penyajian data, maka kita dapat mengerti, begitu juga orang lain dapat mengerti dari data yang sudah ada atau data yang telah disajikan. Nah, data yang disajikan itu dapat kita lihat juga dari beberapa bentuk ya, baik itu dari bentuk melalui tabel ataupun juga grafik. Baik, ini adalah contoh daripada data tabel ya. Tabel 2.1 tentang harga beberapa komoditas ekspor. Misalnya di sini keterangannya ya, ada nama komoditas dari tahun 1977 sampai 1981. Ya, misalnya karet tahun 1977 ada 28, 464 dan 1979, 68, 726, 1981 ada 57, 556. Teman-teman dapat lihat membacanya ya. Jadi dari tabel tersebut yang perlu kita perhatikan diantaranya pertama yaitu judul tabel dibuat singkat dan jelas supaya dapat memberikan kejelasan pada tabel tersebut. Selanjutnya judul atau kepala dalam suatu kolom itu dibuat ringkas. Jadi ada penjumlahan data dari beberapa baris tersebut lalu dimuat pada kolom terakhir. Nah, apabila jumlah kolomnya itu banyak, maka dapat diberikan nomor ataupun pencantuman unit ukurnya juga tidak boleh dilupakan. Selanjutnya, jika dianggap perlu, maka data pada suatu kelompok-kelompok tersebut harus ada pembandingnya dan juga diletakkan dengan berdekatan. Lalu untuk penjumlahannya juga harus diletakkan pada kolom paling bawah. Bila ada suatu keterangan, maka lebih baik dicantumkan juga agar data tabel tersebut lebih jelas lagi. Sumbernya juga baiknya dicantumkan dari apa. Selanjutnya macam tabel dapat teman-teman lihat pada contoh ini ya. Ini adalah contoh tabel frekuensi, di mana tabel frekuensi ini merupakan atau menunjukkan bahwasanya banyaknya suatu kejadian atau frekuensi dari suatu kejadian. Tabel frekuensi. Selanjutnya ada yang dinamakan tabel klasifikasi. Jadi tabel klasifikasi ini merupakan tabel yang menunjukkan atau memuat pengelompokan data. Selanjutnya di sini juga ada tabel kognisi. Jadi tabel kognisi ini merupakan memuat data sesuai dengan rinciannya. Serta ada juga yang namanya tabel korelasi. Ya, tabel korelasi ini menunjukkan atau memuat adanya korelasi hubungan antara data yang ada atau data yang disajikan. Selanjutnya berkaitan dengan data grafik. Jadi data grafik ini juga disebut dengan diagram data. Jadi penyajian data ini bentuknya adalah dari gambar-gambar. Jadi grafik data ini sebenarnya merupakan penyajian data dari segi visual. Jadi dari data yang bersangkutan, data yang ada digambarkan. Contohnya di sini adalah piktogram. Ini piktogram merupakan data menggunakan gambar atau lambang dari data itu sendiri dengan skala tertentu. Contohnya dapat teman-teman lihat ya, ini ada data penduduk dunia pada akhir abad ke-20 diperkirakan tuh. Misalnya di Afrika ada 350 juta jiwa dan dari Uni Soviet 250 juta jiwa. Teman-teman dapat lihat datanya dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Nah, jika kita bentukkan dalam grafik suatu gambar, maka bentuk piktogramnya dapat teman-teman lihat di sini ya.
Ini adalah salah satu data yang digambarkan dalam bentuk piktogram. Ada Afrika, Amerika, Asia, Eropa, Jerman, dan Rusia itu mewakili dari beberapa orang sesuai dengan data yang ada. Selanjutnya di sini ada grafik batang atau balok. Jadi grafik batang atau balok ini merupakan grafik data yang bentuknya persegi panjang dan lebarnya sama dengan dan serta dilengkapi dengan skala atau ukuran sesuai dengan suatu data. Nah, teman-teman dapat lihat contoh dari data tabel ini ya, tentang jumlah kecelakaan dari tahun 91 sampai 95. Nah, dari data tabel sebelumnya itu tentang data kecelakaan, maka bila digambarkan dalam grafik batang bentuknya seperti ini. Selanjutnya di sini ada contoh grafik garis. Contohnya ini tabel 2.9. Jadi berkaitan dengan suhu tubuh pasien A dan B pada pukul 6 sampai dengan pukul 12. Ini grafiknya. Maksud ibu di sini adalah contoh tabelnya ya. Nah, jika dibentuk dalam satu tabel titik-titik, maka diagram garisnya atau tabel titik diagramnya, grafiknya itu dapat teman-teman lihat seperti ini ya dari data yang ada. Selanjutnya di sini ada grafik lingkaran. Jadi grafik lingkaran ini merupakan data bentuknya lingkaran ya. Jadi sesuai dengan data-data yang ada. Nah, untuk membuat grafik lingkaran ini biasanya dipakai dengan dua cara ya. Pertama itu membagi keliling lingkaran menurut data-data yang ada. Selanjutnya yang kedua itu membagi lingkaran menurut data yang ada dan menggunakan suatu busur derajat ya untuk pemilahannya. Nah, contohnya di sini data laporan dari Kepala Sekolah SMA kelas 10 dari 300 lulusan sekolah tahun 1094 tercatat bahwasanya ada 180 orang diterima kuliah di perguruan tinggi negeri. Terus ada 60 orang diterima di kuliahan perguruan tinggi swasta. 40 orang kerja di kantor dan sisanya masing-masing menganggur. Maka dalam bentuk grafik lingkaran data tersebut dapat digambarkan seperti ini ya. Jadi ini adalah gambar grafik lingkaran lulusan SMA kelas 10 tahun 1994. Nah, rincian ini dapat teman-teman lihat dari perhitungan 1 sampai dengan perhitungan nomor 4. Selanjutnya yaitu kartogram. Jadi kartogram ini merupakan peta statistik ya. Nah, grafik data ini berupa peta yang menunjukkan misalnya suatu kepadatan penduduk, curah hujan, hasil pertanian, hasil pertambangan, dan juga lain sebagainya. Nah, contohnya dapat teman-teman lihat pada tabel 2.10 tentang pemasaran pesawat televisi perusahaan X semester 1 tahun 1990. Nah, dari data tabel tersebut, maka bentuk kartogramnya seperti peta yang ada di sini, gambar 2.7. Teman-teman bisa lihat ya. Demikian materi kita hari ini tentang data statistik. Teman-teman dapat mengamati dan mencermati kembali di video ini. Baik, jumpa lagi di lain kesempatan. Semuanya tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, serta istirahat yang cukup. Ilaliko, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.